saya Sonianti, NIM duduk 01180001. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang perilaku belajar sebagai tugas dari salah satu mata kuliah yang saya program, yaitu Psikologi Pendidikan. Nah, apa sih itu perilaku belajar? Pertama-tama kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan perilaku dan belajar. Perilaku adalah suatu perbuatan atau respon baik atau reaksi atau balasan yang dilakukan oleh seseorang. Belajar ialah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman dalam interaksinya dengan lingkungan. Yang pertama, ciri khas perilaku belajar. Yang pertama, perubahan itu intensional, yaitu perubahan yang terjadi dalam proses belajar yang dilakukan dengan sengaja. Contohnya, kebiasaan bersikap sopan santun ketika di meja makan. Yang kedua, perubahan itu positif dan aktif. Positif artinya baik, dan perubahan yang aktif artinya perubahan yang tidak terjadi dengan sendirinya, seperti karena melalui proses kematangan. Yang ketiga, perubahan itu efektif dan fungsional, artinya perubahan tersebut membawa pengaruh dan manfaat tertentu bagi siswa. Yang kedua, perwujudan perilaku belajar. Perwujudan perilaku belajar biasanya lebih sering tampak dalam perubahan-perubahan sebagai berikut. Yang pertama, kebiasaan. Kebiasaan itu timbul karena adanya proses penyusunan respon dengan menggunakan stimulasi yang berulang-ulang. Yang kedua, keterampilan. Keterampilan ialah kegiatan yang berhubungan dengan otot-otot yang tampak dalam kegiatan jasmania, seperti menulis, membaca, dan lain-lain. Yang ketiga, pengamatan. Artinya proses menerima, menafsirkan, dan memberi arti rangsangan yang masuk melalui indera-indera seperti mata dan telinga. Yang keempat, berpikir asosiatif dan daya ingat. Adalah berpikir dengan cara mengasosiasikan sesuatu dengan lainnya. Yang kelima, berpikir rasional. Adalah perwujudan perilaku belajar, terutama yang bertalian dengan pemecahan masalah. Yang keenam, sikap. Adalah kecenderungan yang relatif menetap untuk bereaksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau barang tertentu. Yang ketujuh, inhibisi. Adalah upaya pengurangan atau pencegahan timbulnya suatu respon tertentu karena adanya proses respon lain yang sedang berlangsung. Yang kedelapan, apresiasi. Berarti suatu pertimbangan mengenai arti penting atau nilai sesuatu. Yang kesembilan, tingkah laku efektif. Adalah tingkah laku yang menyangkut keanekaragaman perasaan seperti marah, takut, senang, bahaya, dan lain-lain. Yang ketiga, jenis-jenis belajar. Yang pertama, belajar abstrak. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman dan pemecahan masalah-masalah yang tidak nyata. Yang kedua, belajar keterampilan. Tujuannya untuk memperoleh dan menguasai keterampilan jasmania tertentu. Yang ketiga, belajar sosial. Belajar sosial adalah belajar memahami masalah-masalah dan teknik-teknik untuk memecahkan masalah. Yang keempat, belajar pemecahan masalah. Tujuannya ialah untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan kognitif untuk memecahkan masalah secara rasional. Yang kelima, belajar rasional. Tujuannya ialah untuk memperoleh keanekaragaman kecakapan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep. Yang keenam, belajar kebiasaan. Adalah tujuannya agar siswa memperoleh sikap dan kebiasaan perbuatan baru yang lebih tepat. Yang ketujuh, belajar apresiasi. Tujuannya agar siswa mengembangkan kemampuan menghargai secara tepat terhadap nilai objek tertentu. Yang kedelapan, belajar pengetahuan. Tujuannya ialah agar siswa memperoleh informasi dan pemahaman terhadap pengetahuan yang biasanya lebih rumit. Yang keempat, efisiensi pendekatan dan metode belajar. Yang pertama, efisiensi belajar. Efisiensi belajar adalah sebuah konsep yang mencerminkan perbandingan terbalik antara usaha dengan hasilnya. Ada dua macam efisiensi yang dapat dicapai oleh siswa, yaitu efisiensi usaha belajar dan hasil belajar. Yang kedua, ragam pendekatan. Banyak pendekatan belajar yang dapat diajarkan kepada siswa untuk mempelajari bidang studi yang sedang mereka tekuni, dari yang paling klasik sampai yang paling modern. Yang ketiga, metode belajar SQ3R, yaitu singkatan dari survei, question, read, recite, dan review. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama, faktor internal. Adalah faktor yang berasal dari dalam siswa, yakni kondisi atau keadaan jasmania dan rohani siswa. Yang kedua adalah faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar siswa, yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa. Yang ketiga, faktor pendekatan belajar, yakni jenis-jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran. Faktor-faktor di atas saling mempengaruhi satu sama lain. Demikian pemaparan materi dari saya mengenai materi perilaku belajar.
Terima kasih atas waktu dan kesediaan teman-teman karena telah menyaksikan video ini. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.